Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anak siswa kelas 8. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bab 13 dengan judul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ada 3 subtema pada kesempatan ini. Pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Dan tentunya nanti ada nilai selain nilai ulangan, yaitu nilai akhlakul karimah, nilai perilaku siswa kelas 8 yang akan menjadi salah satu penilaian dari mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bani Abbasiyah yaitu Bani yang memimpin setelah pada masa Bani Umayyah. Islam setelah Nabi Muhammad wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sayyid Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khulafaur Rasyidin berakhir diteruskan oleh Bani Umayyah. Kemudian Bani Umayyah berakhir diteruskan oleh kepemimpinan Bani Abbasiyah. Di sini yang menjadi renungan adalah ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang waktu itu berpusat di Baghdad, sekarang disebut Irak. Puncak keemasan ditandai dengan suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Saat itu para ilmuwan muslim sangat produktif dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Popularitasnya Daulah Abbasiyah mencapai puncak pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, ya. Jadi Islam pada masa Abbasiyah mencapai puncak ilmu pengetahuannya pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan kepemimpinan putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa itu ilmu pengetahuan banyak berkembang, kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, farmasi atau pengobatan, dan lain sebagainya. Pada masa itu sudah terdapat paling tidak ada 800 orang dokter. Di samping itu juga ada pemandian-pemandian umum juga dibangun, bidang kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian penerus dari Harun al-Rasyid yaitu Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan, yaitu sangat digiatkan, menerjemahkan seperti buku-buku Yunani. Kemudian beliau menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besar yang penting adalah pembangunan Baitul Hikmah, di mana pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar.
Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dari Bani Umayyah. Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Memang benar perbedaan itu terjadi karena dinamika politik, perkembangan ilmu sosial, dan perkembangan budaya yang terus mengalami perkembangan pada masa ke masa. Kemudian Daulah Abbasiyah kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, sudah berabad-abad itu berlangsung. Kemudian berdasarkan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, ya. Ada 5 periode. Yang pertama, periode pertama tahun 132 sampai 232 Hijriah, kurang lebih 1 abad atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua, periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Kemudian periode keempat yaitu tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salajikoh Al-Kubro atau Seljuk Agung. Kemudian periode kelima, periode tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1994 sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Jadi Bani Abbasiyah itu berakhir karena adanya serangan dari bangsa Mongol. Nah, kemudian pada awal ibu kota negara adalah Hashimiyah di dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, yang baru berdiri itu Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya yaitu Baghdad. Jadi Al-Hashimiyah dekat Kufah pindah ke Baghdad dekat bekas ibu kota Persia yaitu tahun 762 Masehi. Pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya di antara dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Kemudian dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir
sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wasi pertama yaitu Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Pada masa Al-Mahdi, khalifah ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Kemudian Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasannya pada masa diperintah oleh Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada pemerintahan sudah terdapat paling tidak 800 orang dokter. Kemudian perkembangan ilmu. Sebelumnya Khalifah Al-Mu'tasim tahun 833 sampai 842 Masehi memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah dan konflik antar bangsa, dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan, the golden age bagi umat Islam. Pada masa umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Pada bidang ilmu filsafat ada Abu An-Nasyar Muhammad bin Torhan yang dikenal dengan Al-Farabi. Ada Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajah, dan Ibnu Tufail. Bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kimia, Hunayyan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Zahal Ar-Razi ahli penyakit campak dan cacat, dan Tobit Ibnu Qurra. Kemudian bidang ilmu matematika, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf nol, yang dengan bukunya Al-Gibra, geometri ilmu matematika, Umar bin Farruhan, buku Quadripartitum, Banu Musa, ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Bidang ilmu falak ada Abu Masyar Al-Falaki dengan bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani membuat teropong bintang. Raihan Bairuni bukunya Al-Afarul Baqiyah Ainil Kholiyah, Istikhrajul Autad, dan lain-lain. Kemudian bidangnya astronomi ada Al-Farozi, pencipta astrolobe, Al-Ghotani, Al-Betagnius Al-Fargoni atau Al-Fargonius. Bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Al-At-Tabari, Ibnu Atiyah An-Andalusi, As-Suda,
Mufatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Bidang ilmu kalam atau tauhid adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Ad-Da'am, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujatul Islam, Imam Ghazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Kemudian bidang ilmu tasawuf ada Al-Qushairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qushairiyah, Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut, Al-Wajiz, dan lain-lain. Kemudian para imam fuqaha atau ahli ilmu fikih pada masa itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Kemudian yang ketiga, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban pada masa Daulah Abbasiyah adalah satu kota Baghdad yang merupakan ibu kota kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua, kota Samara letaknya di kota timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 600 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi, pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, serta sastra, seni, dan penerjemahan, serta pendidikan kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau kutab menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni berupa seni musik dan arsitek. Nah, anak-anak, itu materi bab 13 tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian di sini akan ada soal yang akan saya bacakan di sini. Kemudian untuk kamu jawab di link Google Form yang nanti akan saya kirimkan. Anak-anak, ini soal ulangan yang saya bacakan. Nanti kamu bisa menulis jawabannya dulu. Soal ini berupa pilihan ganda. Kamu tinggal jawab A, B, C, atau D, gitu saja. Bisa kamu rekap di kertas jawabannya. Ada 15 soal. Nanti kalau sudah kamu jawab, jawaban itu bisa kamu masukkan di Google Form. Jadi nanti akan masuk penilaian di Google Form tersebut. Soal pertama, yang mendirikan Daulah Abbasiyah adalah A. Abdullah As-Sofa, B. Harun ar-Rasyid, C. Marwan bin Muhammad, D. Walid bin Abdul Malik. Soal yang kedua, khalifah yang pada masa kejayaannya adalah khalifah Bani Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh bapaknya dan anaknya yang pada masa keemasannya, yaitu 1.
Khalifah A, Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. B. Harun ar-Rasyid dan Al-Mu'tasim. C. Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. D. Harun ar-Rasyid dan Al-Amin. Soal yang ketiga, ada berapakah periode pemerintahan Daulah Abbasiyah? A. 4, B. 3, C. 5, D. 7. Soal keempat, periode pemerintahan yang kedua pada masa Abbasiyah, yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, disebut periode titik-titik. A. Periode Turki Utsmani. B. Periode Persia pertama. C. Periode Arab pertama. D. Periode Turki pertama. Soal keempat, ibu kota negara Bani Abbasiyah yang pertama kali adalah di A. Baghdad. B. Al-Hashimiyah dekat Kufah. C. Kufah. D. Jakarta. Kemudian soal yang keenam, khalifah yang memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangun, yaitu khalifah titik-titik. A. Harun ar-Rasyid. B. Al-Ma'mun. C. Al-Mansur. D. Al-Abbas. Soal yang ketujuh, ibu kota negara dari Bani Abbasiyah yang hingga saat ini, ya waktu itu setelah dipindah, yaitu ibu kota A. Al-Hashimiyah. B. Baghdad. C. Turki. D. Persia. Soal yang kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hadis, tokoh cendekiawannya yaitu A. Imam Bukhari. C. B. Imam Malik. C. Imam Hanafi. D. Imam Al-Akbar. Kemudian soal nomor 9, tokoh cendekiawan di bidang kedokteran adalah A. Al-Khawarizmi. B. Al-Raihan Bairuni. C. Jabir bin Hayyan. D. Al-Ghotani. Soal nomor 10, yang menemukan huruf 0 adalah A. Abu Masyar. B. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. C. Jabir Batani. D. Mupatil bin Sulaiman.
Soal nomor 11. Setelah Islam mengalami puncak kejayaan yang dipimpin oleh A. Al-Wasik, B. Al-Mu'tasim, C. Harun ar-Rasyid, D. Al-Kindi. Soal nomor 12. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah A. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu, B. Mengutamakan kepentingan individu, C. Mengembangkan budaya-budaya barat, D. Mengikuti budaya-budaya modern. Nomor 13. Bani Abbasiyah berdiri setelah Bani A. Bani Hasan, B. Bani Muawiyah, C. Bani Abbas, D. Bani Umar. Kemudian soal nomor 14. Ada berapakah pemimpin atau khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin? A. 3, B. 5, C. 1, D. 4. Yang ke-15, soal nomor 15. Pendiri Bani Umayyah adalah A. Abbas, B. Abu Bakar, C. Muawiyah, D. Ali bin Abi Thalib. Sudah, jawablah soal-soal tersebut dengan memilih jawaban yang benar. Nanti salinlah jawabanmu di Google Form yang akan saya berikan linknya. Demikian materi dan soal ulangan bab 13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.